Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilajun shiddadun la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada yang pantas kita ucapkan pada siang hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini, detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan nikmatnya kepada kita, baik berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, serta nikmat yang begitu tinggi nilainya, yakni nikmatul iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat meringankan langkah kaki kita menuju baitum min buyutillah dalam rangka melaksanakan salatul Jum'ah berjamaah. Besar harapan kita, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan pada siang hari ini, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di yaumil qiyamah kita sebagai pengikutnya yang selalu beristiqamah dengan selalu melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan penuh harapan kelak kita di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran bahkan kewajiban bagi setiap individu manusia. Apa Allah gambarkan di sana? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ada dua kewajiban yang Allah perintahkan kepada orang yang beriman. Yang pertama yakni ku anfusakum, jaga dirimu masing-masing dari api neraka. Yang kedua wa ahlikum, jaga keluargamu naron, dari api neraka. Ayat ini menunjukkan Allah sekaligus memberitahu kepada kita bahwa orang yang beriman itu diwajibkan oleh Allah jaga dirinya masing-masing. Yang kedua diperintahkan jaga keluarga kita masing-masing, yakni dari sengatan api neraka. Kenapa Allah mengatakan demikian? Alaiha malaikatun ghilajun shiddadun. Karena di dalam neraka tersebut terdapat para malaikat yang kejam, malaikat yang sadis, malaikat yang tidak pernah, selalu ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, ketika dulu di dunia, apakah dia seorang mantan presiden, apakah dia seorang menteri, apakah dia seorang jenderal, apakah dia seorang gubernur,
wali kota, bupati sampai camat, kalau memang dia tidak melaksanakan perintah Allah, maka tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alaiha malaikatun, di dalam tersebutlah dijaga oleh para malaikat yang sangat kejam. Malaikat tidak pandang, oh ini dulu dia adalah seorang pejabat, tidak begitu, karena memang dia takdirnya masuk ke dalam neraka, maka malaikat tersebut akan selalu menghukumnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, makanya ku ampusakum, jaga yang pertama diri kita masing-masing, jaga. Karena apa? Ruh yang di dalam jasad kita ini nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, awalnya tidak bisa hidup, tapi ketika Allah masukkan ruh ke dalam jasadnya, kan karena Allah mengatakan kulir ruhu min amri, ruh itu adalah urusan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di dalam ruh kita ini ada, maka kita bisa melaksanakan segala apapun yang kita lakukan. Tapi ingat, ruh kita ini nanti ketika kita kembali ke pangkuan Allah diminta pertanggungjawabannya. Apakah selama kita hidup di dunia mau melaksanakan perintah Allah atau tidak? Apakah kita di dunia ini menjadi orang yang beriman atau menjadi orang yang kafir? Makanya ku ampusakum, jaga diri kita masing-masing naran, dari api neraka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, wa ahlikum, kita dapat perintah untuk jaga keluarga kita. Banyak orang tua yang rajin ibadah, bapaknya rajin ibadah, ibunya rajin ibadah, tapi anaknya tidak diperintahkan untuk ibadah. Bahkan anaknya tidak mengenal siapa Tuhannya. Nanti kelak di yaumul qiyamah, orang tua tersebut bukannya masuk surga, tapi justru malah masuk ke dalam neraka. Karena apa? Dia punya beban tanggung jawab moral yang begitu tinggi terhadap keluarganya. Seorang kepala rumah tangga nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika di dalam akhirat Allah minta pertanggungjawabannya, bagaimana dengan istrimu? Apakah istrimu sholat? Bagaimana dengan anak-anakmu? Apakah anak-anakmu sholat? Kalau tidak sholat, maka semuanya akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, makanya kita sebagai orang tua jangan terlena ibadah. Sholat yang 5 waktu itulah yang kelak nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan manusia di dunia ini untuk ibadah, bukan hanya sekedar untuk main-main, bukan hanya sekedar untuk senda gurau, tapi di samping itu Allah perintahkan kita untuk selalu ingat kepada Allah, ibadah sholat yang 5 waktu. Karena apa? Nanti di yaumil qiyamah yang pertama kali diminta tanggung jawabnya oleh Allah adalah tentang sholat. Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu min yaumil qiyamati as-sholat. Perbuatan seorang hamba yang kelak nanti di yaumil qiyamah yang diminta pertanggungjawabannya yang pertama kali adalah tentang sholat. Kalau seorang ayah sholat, seorang ibu sholat, anak-anaknya pun juga rajin melaksanakan sholat, insya Allah semuanya kelak akan kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sungguh nista kalau dia mengaku sebagai orang muslim, Muhammad sebagai rasulnya, tapi ketika Allah perintahkan untuk ibadah dia tidak mau melaksanakan. Ayahnya tidak sholat, ibunya tidak sholat, anak-anaknya juga tidak sholat, kumpul nanti mereka semua di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah,
Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu. Rasulullah ketika dia mau wafat, yang dipikirkan hanyalah umatnya. Rasulullah tidak ingin ada umatnya satu pun yang masuk ke dalam nerakanya. Karena apa? Rasulullah telah mengetahui ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau diajak oleh malaikat Jibril, diperlihatkan bagaimana nikmatnya di dalam surga dan bagaimana sengsaranya di dalam neraka. Rasulullah sedih, Rasulullah menangis, bahkan dia memikirkan bagaimana nanti kelak kalau dia tidak ada umatnya yang masuk ke dalam neraka. Beliau amat sedih. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan, apa kata Rasulullah? Muru auladakum bis salat, perintahkan anak-anakmu untuk salat, perintahkan juga untuk diri kita salat, perintahkan istri-istri kita untuk salat. Karena apa? Kalau memang kebahagiaan dunia hanya kita dapat tapi akhirat sengsara, buat apa? Imam Al-Ghazali membagi manusia itu ke dalam dua kelompok. Ada kelompok manusia yang sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ada manusia yang selalu bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Ini golongan manusia yang merugi. Tapi yang kedua, Imam Al-Ghazali memberitahu ada kelompok manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada kelompok manusia yang bahagia di dunia, ada juga yang bahagia di akhirat. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang satu keluarga, yang mampu menjaga dirinya, mampu menjaga keluarganya, mampu dirinya menjaga sholat yang 5 waktu sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Imam Al-Ghazali sampai membagi kelompok manusia sampai sedemikian. Karena apa? Hakikatnya yang dikaji, Allah menciptakan manusia adalah untuk ibadah. Kalau hanya hidup di dunia ini kita hanya penuh dengan kemewahan, rumah kita bagus, mobil kita banyak, harta kita banyak, itu hanya kebahagiaan di dunia. Tapi kalau untuk akhiratnya kita tidak ada, buat apa? Bahagia kita di dunia tapi sengsara di akhirat. Padahal akhirat itu adalah tempat kembalinya dunia, tempat kembalinya umat manusia selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah yang menggambarkan alaiha malaikatun, di dalam neraka itu nanti terdapat para malaikat yang sangat kejam, malaikat yang sangat tidak memandang siapapun orangnya. Begitu dia dilemparkan masuk ke dalam neraka, maka dia akan disiksa dengan sebenar-benarnya siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, kita yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah, kita yang mengaku agama kita agama Islam, agama rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laksanakan perintahnya, perintah Allah dan perintah Rasulnya. Insya Allah kalau kita mau melaksanakan semua perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita bukan hanya bahagia di dunia, tapi kita juga akan merasakan kebahagiaan di akhirat. Kumpul nanti kita, anak-anak kita, istri kita, kumpul semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah yang Allah gambarkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum, kita diminta jaga diri kita, kita diminta jaga keluarga kita dari api neraka. Karena yang namanya seorang malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya, itu hanya kerjaannya wayab aluna ma yu'marun. Dia hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wahai malaikat, ini ada hambaku yang tidak mau melaksanakan sholat, masukkan dia ke dalam neraka. Maka malaikat akan masukkan dia ke dalam neraka. Wahai malaikat, kata Allah, ini ada hambaku yang rajin ibadah,
di dunia dia rajin sholat 5 waktu, tidak pernah dia tinggalkan, masukkan dia ke dalam surga, maka malaikat akan masukkan dia ke dalam surga. Itu memang tugas dan tanggung jawab malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, inilah yang Allah gambarkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, bahwa kewajiban yang pertama kita disuruh jaga individu kita masing-masing. Yang kedua, kita mendapat amanat untuk menjaga keluarga kita agar jangan sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena gambaran neraka, apapun yang kita inginkan semuanya serba tidak enak. Apapun yang kita inginkan, yang kita makan, yang kita sukai di dalam neraka, semuanya serba tidak nikmat. Itulah gambaran neraka. Rasulullah sangat sedih kalau melihat umatnya satu pun ada yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mumpung Allah masih berikan kita umur yang panjang, mumpung Allah kasih kita kenikmatan sehat yang masih bisa kita pergunakan, gunakan dengan semaksimal mungkin kita untuk selalu ibadah kepada Allah. Ingat kepada Allah. Kalau di dunia saja kita ingin bahagia, pikirkan juga bagaimana nanti ketika nyawa kita diambil oleh Allah. Apakah kita bahagia di akhirat atau kita sengsara di alam akhirat? Gunakan umur kita sebaik-baik mungkin untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala selalu panjangkan umur kita di dalam taat, dijadikan keluarga kita, diri kita, anak-anak kita semuanya jadi anak-anak yang soleh dan solihat, anak yang berbakti bukan hanya kepada Allah tapi juga berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala ali Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu anhum ala arba'atil khulafa'ur rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin akibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azima yashkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah.